Halo ya kawan TVku Podcast, salam sehat dan harapan saya semua ada dalam situasi yang terkendali buat teman-teman TVku Podcast ya. Kawan TVku Podcast, videoku kali ini saya ingin memperlihatkan kepada kawan TVku Podcast perjalanan saya dari Desa Rembokan ke Tondano, ke pusat kota pemerintahan Tondano. Dan ini saya sudah jalan. Ini situasi yang ada di Rembokan. Sedikit ulasan saya, Rembokan ini sangat amat terkenal desa ini karena orang-orangnya seperti orang Kakas, pemberani semua. Banyak masyarakat di Rembokan ini terkenal pemberani. Kawan TVku Podcast, perjalanan saya ini dari Rembokan ke Tondano akan menyusuri pesisir Danau Tondano. Ya, kita bisa lihat ya, ini kita akan menyusuri pinggiran Danau Tondano. Dan di Desa Rembokan ini juga dulu ada satu tempat para wisata yang terkenal, tapi dengan perkembangan tempat-tempat wisata yang bagus-bagus, maka tempat para wisata ini sudah tertinggal dan juga karena tidak terurus. Ini ya, ini tempat wisatanya sudah tidak terurus lagi, sehingga orang sudah jarang mengunjungi tempat wisata ini. Oke, ini kita sudah memasuki pinggiran Danau Tondano. Di pinggiran Danau Tondano ini sudah banyak berdiri kafe-kafe ya, yang ada yang bagus, ada yang jelek. Sebenarnya harus dari pemerintah Tondano itu, Kabupaten Tondano harus membuat standar ya untuk mendirikan bangunan di pinggir Danau Tondano. Itu harus punya standar sehingga nilai estetika keindahan Danau Tondano tidak menjadi rusak, karena banyak bangunan-bangunan yang saya lihat itu sepertinya tidak sepadan dengan keindahan dari Danau Tondano. Coba mendirikan pemerintah Minahasa membuat standar ya, sehingga Danau Tondano terlihat lebih indah dengan bangunan-bangunan di pinggir danau, walaupun dengan bangunan-bangunan tradisional, tapi harus punya standar keindahan estetikanya supaya plong dengan keindahan Danau Tondano. Oke kawan, itu sedikit perjalanan saya, dan sedikit juga di pesisir Danau Tondano ini untuk pemerintah Minahasa, supaya apabila memberikan izin pembangunan yang di pesisir Danau Tondano itu harus punya standar, sehingga seperti saya katakan tadi, keindahan Danau Tondano tidak terusak, tidak merusak keindahan daripada keindahan Danau Tondano. Oke kawan TVku Podcast, selamat menyaksikan video saya kali ini.
Saya sudah sering menyusuri pinggiran Danau Tondano ini. Jadi ada beberapa tempat atau kafe yang ada di pesisir Danau Tondano ini bagus, punya nilai estetika yang oke punya, sehingga menambah keindahan dari Danau Tondano. Kita akan melewati ya kafenya. Saya sudah pernah beberapa kali mampir maksudnya di kafe itu. Tidak terlalu besar tempatnya, tapi indah, bagus. Dan juga menu-menu makanan yang ada di kafe itu sangat menunjang untuk mendukung para wisata di Minahasa, karena bukan cuma menu tradisional, tapi juga menu-menu nasional dan internasional sudah ada di kafe itu ya. Sebenarnya dulu sudah ada usaha dari pemerintah, kalau tidak salah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, tapi seiring zaman itu pengelolaannya tidak tepat, sehingga kurang begitu menarik bagi pengunjung untuk ada di tempat yang dikelola oleh pemerintah, kalau tidak salah ya. Saya tidak kurang begitu paham pemerintah provinsi atau apa, saya kurang begitu paham. Tapi sekarang ini tempat itu terbengkalai. Apakah memang itu pemerintah yang punya atau swasta? Tapi dulu itu bagus di daerah sini, tapi saya sudah lupa tempatnya. Oke kawan TVku Podcast, ini kita masih menyusuri Danau Tondano Minahasa, Sulawesi Utara. Memang kalau kita lihat sekarang ini belum banyak ya investor untuk datang berinvestasi di Danau Tondano ini ya. Investor yang sedang ada atau yang lagi ada di pinggiran Danau Tondano ini ya
masih investor-investor kecil ya, sehingga mereka hanya bisa membangun kafe-kafe yang kalaupun ada yang bagus seperti saya katakan tadi ya, tapi untuk investor yang besar saya tidak tahu kenapa mereka tidak mau menginvestasikan duit mereka ke tempat ini ya. Padahal kalau mau dipikir, kalau mau dilihat prospek ke depan daripada Danau Tondano ini sangat-sangat amat menjanjikan ya kalau saya lihat ya. Karena di mana-mana kalau bilang danau ya pastilah ketertarikan daripada wisatawan untuk datang itu tinggi. Oke kawan TV-ku, kita bisa lihat ya. Dan juga memang ada upaya dari pemerintah pusat, karena memang kalau kita lihat Danau Tondano ini sudah banyak ditumbuhi oleh enceng gondok, dan pemerintah pusat melalui Bapak Presiden Prabowo ini sedang berusaha untuk supaya Danau Tondano ini bebas daripada eceng gondok. Karena kita tahu bersama eceng gondok adalah salah satu tumbuhan yang membuat Danau Tondano ini banyak yang sudah menjadi darat karena eceng gondok. Maka untuk mengantisipasi agar supaya tidak terjadi seperti danau yang ada di Gorontalo, melalui pemerintah pusat, melalui Bapak Presiden Prabowo mengusahakan alat-alat untuk mengambil eceng gondok dari Danau Tondano yang sementara ini bekerja sama dengan TNI Manunggal ya. TNI Manunggal dengan rakyat untuk bersama-sama supaya eceng gondok itu tidak menutupi atau tidak mendangkalkan Danau Tondano. Jangan sampai terjadi dengan danau yang besar yang ada di Gorontalo sana. Dan Pak Prabowo, presiden kita, sangat tidak mau kalau Danau Tondano menjadi kecil ya, karena pendangkalan oleh tumbuhan eceng gondok ini. Oke kawanku, dengan video ini mari kita bersama-sama untuk supaya membantu pemerintah sehingga Danau Tondano ini menjadi danau yang terbebas dari eceng gondok, sehingga kelestarian daripada Danau Tondano akan dinikmati oleh anak cucu kita ya, karena Danau Tondano ini begitu indah dan besar dengan pulau Likrinya ya. Dan ini juga merupakan sumber air bagi orang Tondano. Bukan cuma orang Tondano, orang Manado juga seringkali tampias. Tapi kalau banjir ya. Ya. Dan memang Danau Tondano ini bisa saya sampaikan juga bahwa ya itu penyediaan air bersih untuk sebagian daripada ini salah satu kafe yang bagus untuk bisa Anda kunjungi ya. Saya sudah beberapa kali datang ke tempat ini. Bagus tempatnya, walaupun kecil tapi bagus.
salah satu kafe, harusnya pemerintah seperti saya katakan tadi harus mengizinkan investor untuk mendirikan bangunan di tepi Danau Tondano dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Minahasa, sehingga menambah keindahan daripada Danau Tondano. Jangan asal berdiri. Nah, ini salah satu juga ini bagus juga tempat ini, kafenya bagus. Ini kalau saya melihat, kalau standarnya begitu, pastilah banyak pengunjung untuk datang mengunjungi Danau Tondano untuk melihat segala keindahan yang ada di kota Manado. Kota Tondano dengan Danau Tondanonya. Kalau pemerintah punya komitmen untuk mengizinkan atau membuat standar bangunan yang ada di pinggir Danau Tondano. Jangan membiarkan pembangunan-pembangunan yang asal jadi. Yang kita bisa lihat ya, banyak juga orang-orang mendirikan bangunan sepertinya asal jadi, macam ini ya. Asal jadi kan. Jadi merusak keindahan daripada Danau Tondano itu sendiri, dan itu membuat para wisata di Tondano akan terganggu kalau seumpamanya bangunan-bangunan liar itu dibiarkan berdiri di seputaran pesisir Danau Tondano. Oke kawan TV-ku, terima kasih Anda sudah menonton video saya. Namun dengan segala kerendahan hati, saya mohon setelah Anda menyaksikan video saya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, biar channel saya ini berkembang bersama Anda dan Anda mendapatkan informasi dari channel saya yang perlu Anda dapati. Oke kawan, salam sehat, tetap semangat, salam akal sehat, Indonesia maju.